Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 4, relasi dan fungsi. Kita akan belajar memahami relasi anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Subbab anak-anak memahami relasi. Pembelajaran ke-1, pengertian himpunan. Dapatkah kalian memahami terhadap bagan silsilah keluarga pada gambar 4.2 berikut? Pada gambar 4.2 menunjukkan silsilah pohon keluarga tertentu yang menghubungkan antara orang tua dengan anak-anaknya, yaitu keluarga besar dari Bani Maduri. Adapun anak panah yang menghubungkan di antara mereka mewakili pasangan antara orang tua dengan anaknya, yaitu memiliki hubungan mempunyai anak. Anak pertama dari Bani Maduri adalah Sulastri, anak kedua M. Idris, anak ketiga A. Halim, dan anak keempat M. Thohir. Apabila dimisahkan himpunan A merupakan anak-anak dari Bani Maduri tersebut, maka anggota himpunannya terdiri dari Sulastri, M. Idris, A. Halim, dan M. Thohir. Sehingga anggota himpunannya bisa ditulis sebagai berikut. Himpunan A beranggotakan Sulastri, M. Idris, A. Halim, M. Thohir. Kita cermati dalam penulisan himpunan A menggunakan huruf kapital. Selanjutnya tanda sama dengan anggota himpunan dalam kurung kurawal, tanda kurung kurawal anak-anak, dan anggota dari himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi banyak anggota dari himpunan A adalah 4 orang, dapat dinotasikan dengan NA sama dengan 4 atau disebut dengan kardinalitas himpunan. Sedangkan cucu dari Bani Maduri tersebut bisa dimisalkan sebagai himpunan B, yakni anggota himpunan B terdiri dari Awafi, Faisal, Alu, Rizki, Hasbi, Alvin, Naswa, dan Mu'arif. Sehingga anggota himpunannya bisa ditulis sebagai berikut. Himpunan B beranggotakan Awafi, Faisal, Alu, Rizki, Hasbi, Alvin, Naswa, Mu'arif. Jadi banyaknya anggota himpunan B adalah 8 orang, dinotasikan dengan NA sama dengan 8 atau disebut kardinalitas himpunan. Sedangkan apabila dicermati antara himpunan B dan A, maka keduanya memiliki hubungan sebaliknya, yaitu hubungan sebagai anak dari. Sedangkan anggota himpunan B dengan kedua orang tua tersebut dapat memiliki hubungan sebagai cucu dari. Dengan demikian menunjukkan bahwa kedua himpunan tersebut sebagai salah satu jenis hubungan yang dapat dibentuk. Kemudian coba kalian gunakan diagram pohon keluarga seperti pada gambar 4.2 untuk keluarga kalian masing-masing. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Selanjutnya, Ibu membahas tentang pengertian-pengertian anak-anak. Himpunan adalah kumpulan dari beberapa objek tertentu yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Selanjutnya, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota tertentu yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota himpunan dalam himpunan tertentu dan dinotasikan dengan NA dalam tanda kurung anak-anak A-nya. Pembelajaran kedua, penyajian himpunan. Gambar 4.3 berbagai jenis makanan dari jagung. Di sini ada popcorn, ada jasuke, dan juga ada dadar jagung anak-anak. Tahukah kalian bahwa bahan baku masakan tersebut adalah jagung? Namun itu dapat dibuat dalam berbagai rasa, bentuk, dan tampilan. Demikian juga himpunan dapat disajikan dalam beberapa cara tanpa mengubah maknanya. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tanpa mengubah maknanya, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, cara deskripsi. Himpunan dinyatakan dengan cara kata-kata. Himpunan dapat direpresentasikan dengan menggambarkan karakteristik yang dimiliki setiap anggota himpunan. Contoh 4.1, ini misalkan himpunan A beranggotakan, ini dengan kata-kata anak-anak, huruf vokal alfabet Latin, berarti nanti anggotanya maksudnya itu A, I, U, E, O. Selanjutnya himpunan B, kumpulan hewan ternak anggotanya. Himpunan C, anggotanya bilangan prima kurang dari 17. Himpunan D beranggotakan
bilangan ganjil antara 1 dan 15. Kalau antara 1 dan 15 ini 1 dan 15-nya tidak ikut anak-anak. Yang kedua, cara enumerasi. Himpunan dinyatakan dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. Anggota himpunan dapat dinyatakan dengan memberikan daftar semua anggotanya. Jika anggotanya banyak, cukup dilambangkan dengan 3 titik, yang artinya dan seterusnya. Contoh, ini 4.2, himpunan E beranggotakan A, I, U, E, O. Ini himpunan huruf vokal dalam alfabet anak-anak. Selanjutnya himpunan F, ini beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19. Ini kalau bilangan prima ini kurang 13 anak-anak. Misalkan ini anggota bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19. Kalau bilangan prima ini tentunya di sini ada 13 anak-anak. Selanjutnya himpunan G beranggotakan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya 20. Berarti ini himpunan bilangan asli genap kurang dari 21 atau kurang dari 22. Selanjutnya himpunan A beranggotakan dan seterusnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini himpunan bilangan bulat anak-anak ini. Pada himpunan F, semua anggota himpunan dituliskan, sedangkan pada himpunan G, tidak semua anggota himpunan dituliskan anggotanya, hanya beberapa anggota yang awal yaitu 2, 4, 6, 8, dan anggota himpunan terakhir yaitu 20. Jika anggotanya diurutkan dari 2, 4, 6 sampai dengan 20 dan seterusnya ini sampai 20, dan apabila disebutkan jumlah anggotanya ternyata ada 10 anggota. Himpunan F dan G dinamakan sebagai himpunan berhingga. Bilangan terbesar yang merupakan anggota himpunan H tidak dapat ditentukan karena tidak semua anggotanya dapat diapit oleh kurung kurawal. Jadi jika banyak anggota dihitung, banyak anggota tidak terhingga. Himpunan H dinamakan sebagai himpunan tak berhingga. Kemudian coba temukan minimal 5 contoh untuk himpunan berhingga dan minimal 5 contoh juga untuk himpunan tak berhingga. Petunjuknya, penyajian himpunan tak berhingga lebih tepat direpresentasikan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nanti anak-anak, ini Ibu memberi contoh, nanti untuk pembentuk himpunan anak-anak bisa membuat sendiri dari contoh Ibu. Ibu menjelaskan cara yang ketiga terlebih dahulu anak-anak. Cara notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan cara menggunakan notasi pembuat himpunan. Konstruktor himpunan bisa digunakan untuk mengekspresikan pembentuk himpunan. Bentuk umum dari notasi ini adalah dalam kurung kurawal di sini X, selanjutnya garis vertikal, PX dengan simbol X melambangkan anggota himpunan dan fungsi PX menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh X tersebut untuk menjadi anggota himpunan. Variabel lain dapat juga digunakan untuk mengganti simbol X seperti A kecil, B kecil, C kecil, Y kecil, Z kecil, dan lain-lain. Contoh 4.3, sebelum ke contoh, Ibu menjelaskan materi tambahan di sebelah kanan. Lambang dalam kurung kurawal X, selanjutnya garis tegak X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli, ini bisa dibaca sebagai himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Tetapi jika sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Yang bawahnya himpunan A sama dengan kurung kurawal X garis tegak 1 kurang dari X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Ini dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Jadi cara membaca contoh 4.3 anak-anak, ini himpunan A beranggotakan semua Y, demikian sehingga Y lebih dari 10 dengan Y merupakan bilangan asli. Selanjutnya himpunan B beranggotakan semua Y, demikian sehingga Y kurang dari 20 dengan Y merupakan bilangan prima. Himpunan C beranggotakan semua X, demikian sehingga X kurang dari 8 dan X elemen bilangan asli.
Himpunan D beranggotakan semua X, demikian sehingga X ini lebih dari 1 dan X kurang dari 9 dengan X merupakan bilangan ganjil. Himpunan E beranggotakan semua X. Dengan demikian X lebih dari 3 dan X kurang dari 12 dengan X merupakan bilangan real. Untuk selanjutnya, bilangan bulat bisa ditulis dengan huruf B, bilangan cacah ditulis dengan huruf C, dan bilangan asli ditulis dengan huruf A. B, C, A-nya menggunakan huruf kapital anak-anak. Baik, ini Ibu memberi contoh himpunan berhingga. Ibu memberi 10 contoh anak-anak. Yang ke-1 himpunan nama hari dalam seminggu. Ini himpunan A berarti beranggotakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang kedua, ini yang berhingga anak-anak, jadi yang anggotanya bisa dihitung. Yang kedua, himpunan nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf J. Himpunan B beranggotakan Januari, Juni, Juli. Yang ketiga, himpunan warna lampu lalu lintas. Himpunan C berarti beranggotakan merah, kuning, hijau. Yang keempat, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan D berarti beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kelima, himpunan bilangan prima genap. Berarti himpunan E beranggotakan 2 saja anak-anak, karena bilangan prima yang genap itu hanya 2 saja. Contoh yang keenam, ini himpunan bilangan cacah kurang dari 8. Berarti himpunan F ini beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0 anak-anak. Yang ketujuh, himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 3. Berarti negatif 3 dan 3-nya tidak ikut. Himpunan G beranggotakan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kedelapan, himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Berarti himpunan H beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Contoh ke-9, himpunan bilangan faktor dari 8 anak-anak. Faktor dari 8 itu semua bilangan yang habis membagi 8 anak-anak. Ini 1 dikali 8, 8. 2 dikali 4 juga 8. Ini yang positif maksudnya anak-anak, faktor positif ini. Nih, berarti anggotanya 1, 2, 4, 8. Himpunan I beranggotakan 1, 2, 4, 8. Ke-10, himpunan bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 16. Himpunan J berarti beranggotakan 3, 6, 9, 12, 15. Selanjutnya Ibu memberi contoh himpunan tak berhingga. Yang ke-1, himpunan bilangan cacah. Himpunan A beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, bilangan asli dimulai dari 1. Yang ketiga, himpunan bilangan bulat. Himpunan C beranggotakan dan seterusnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat, himpunan bilangan asli genap. Himpunan D beranggotakan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Yang kelima, himpunan bilangan asli ganjil. Himpunan E berarti beranggotakan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Contoh yang keenam, himpunan bilangan prima. Himpunan F beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Contoh ketujuh, himpunan bilangan kelipatan 5 yang lebih dari 10. Himpunan G beranggotakan 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Kedelapan, himpunan bilangan bulat yang kurang dari 3. Himpunan bilangan H beranggotakan dan seterusnya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kesembilan, himpunan bilangan prima yang lebih dari 10. Himpunan I beranggotakan 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Contoh ke-10, himpunan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4. Himpunan J beranggotakan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ayo berpikir kritis anak-anak. Suatu himpunan yang diajukan dengan menunjukkan anggotanya menurut Arifin dapat disajikan hanya dalam satu cara, yaitu dengan menunjukkan sifat keanggotaannya.
Menurut Bahrudin, himpunan yang disajikan oleh notasi pembentuk himpunan dapat ditentukan dengan hanya satu cara, yaitu dengan cara menuliskan anggota-anggotanya. Bagaimana menurut kalian? Jelaskan. Pernyataan Arifin, suatu himpunan yang diajukan dengan menunjukkan anggotanya dapat disajikan hanya dalam satu cara, yaitu dengan menunjukkan sifat keanggotaannya. Maksudnya, kalau kita menunjukkan sifat keanggotaannya hanya dengan satu cara, anak-anak, kalau suatu himpunan itu sudah ditulis anggotanya. Ibu memberi alternatif jawaban. Saya tidak setuju dengan pendapat Arifin karena ada beberapa cara berbeda untuk menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat keanggotaannya atau dengan cara deskripsi. Contohnya, himpunan A beranggotakan 2, 4, 6, 8. Himpunan A dapat disajikan dengan menuliskan sifat keanggotaannya dengan beberapa cara, antara lain: himpunan A merupakan himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Yang kedua, himpunan A beranggotakan bilangan kelipatan 2 kurang dari 9. Yang ketiga, himpunan A beranggotakan 4 bilangan asli genap yang pertama. Jadi ada 3 cara anak-anak untuk satu himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8 ini. Selanjutnya, pernyataan Bahrudin, himpunan yang disajikan oleh notasi pembentuk himpunan dapat ditentukan hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara menuliskan anggota-anggotanya. Maksudnya, kalau suatu himpunan itu ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, kalau ditulis lagi dengan menuliskan anggota-anggotanya hanya ada satu cara, anak-anak. Baik, Ibu bahas. Saya setuju dengan pendapat Bahrudin karena cara menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya hanya bisa dilakukan dengan satu cara. Contohnya, himpunan A beranggotakan semua X, demikian sehingga X ini lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 4 serta X elemen bilangan bulat. Himpunan A dapat dinyatakan dengan menuliskan anggotanya hanya dengan satu cara saja, yaitu himpunan A beranggotakan, karena lebih dari negatif 3 anak-anak berarti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 karena kurang dari 4 anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.